Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya caranya penulis mencampurkan stearik acid ke minyak goreng. Jadi penulis pakai air panas, nggak direbus di panci karena biasanya kalau bahannya plastik bakal leleh, tapi ini bahannya logam, kaca, jadi bisa. Tapi kalau bahannya plastik ya direbus di panci pasti leleh sampai nyunyut, tapi kalau dipakai seperti ini akan lebih aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kan penulis menunjukkan mencampurkan sporon dengan stearik acid, dan ternyata ini ketika dipanaskan masih ada bubuk-bubuk yang tersisa ya. Jadi penulis menambahkan cukup banyak memang, dan ini ada yang tersisa, tapi entah ini dari boronnya atau stearik acidnya. Jadi ini nanti masih penulis teruskan lagi percobaannya. Ini penulis sudah panaskan sampai airnya mendidih dan ternyata nggak larut, berarti ada bagian yang nggak larut pada aditifnya. Jadi kemungkinan di mesin motor penulis ada bubuk-bubuk seperti ini di bagian mesin ya. Semoga nggak bikin masalah ya. Ini nanti penulis campurkan lagi dengan cairan lain. Jadi ini penulis rencana mau untuk campurannya oli mesin mesran yang ternyata kondisinya kurang bagus. Jadi ini minyak silikon mungkin 30 ml lah ya, sekitar segini. Boh, 20 ml atau 30 ml. Merek Inosol ya. Terus penulis campurkan dengan ya minyak goreng yang sudah dicampuri dengan stearik acid dan boron ya. Nggak tercampur memang, jadi harus dikocok dulu ya. Lah, ini nanti yang penulis pakai sebagai aditifnya ya, campuran dari minyak silikon dan stearik acid dan boron, tapi kita tidak pergunakan endapannya. Nanti penulis tes lagi yang menghasilkan endapan itu stearik acidnya apa boronnya ya. Ini penulis coba isi air ya, kita lihat kalau pakai air dia larut atau enggak ya. Belum dipanasi tapi kayaknya kalau sama air larut ya. Iya ya, kayaknya larutnya dengan air ya. Jadi, karena penulis curiga boron, penulis campur boronnya dulu ya.
Ini boronnya kelihatannya kayak larut dalam air tapi masih menyisakan butiran, jadi mungkin boronnya ini ada yang larut ke air, ada yang tidak ya. Jadi kalau dicampur oli sebagian besar enggak larut, kalau campur air sebagian besar larut. Ya ternyata boron nggak begitu cocok ya untuk campuran oli mesin, harus dipisahkan dulu ya. Moga-moga nggak ada yang niru penulis dulu ya, tapi untuk pengetahuan aja wis. Ini bubuknya nggak kelihatan tuh ya, yang ini stearik acid ya. Entah bisa ngelihat atau enggak ya, kalau stearik acid ada bagian yang mengendap juga, cuma lebih sedikit jumlahnya daripada kalau pakai boron ya. Jadi sepertinya ya dua-duanya mungkin baiknya dipanasi dulu minyaknya sampai suhu air mendidih, sehingga ya yang nyampur, yang misah ya misah. Ya wis lah, itu aja, nanti penulis tambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, jadi penulis tadi barusan sadar ya bahwa menggunakan boron dan stearik acid itu menghasilkan endapan. Jadi awal-awal banyak yang ngambang melayang gitu ya, terus sementara itu yang boronnya nggak kelihatan. Tapi kemudian setelah dipanasi ternyata beda ya. Setelah dipanasi, dari yang boronnya menghasilkan endapan kecil-kecil banyak, yang dari stearik acidnya sedikit. Jadi sebelumnya penulis nggak lihat karena mungkin ya sampai terlalu banyak, jadi bikin satu jadi beku di suhu ruangan. Terus yang kedua, campurannya adalah pakai oli samping ya, jadi nggak begitu kelihatan bedanya. Dan yang ketiga, efek itu baru terlihat setelah dipanasi. Jadi di mesin motor penulis yang sekarang ini mestinya ada bubuk kecil-kecil, endapan bubuk kecil-kecil gitu ya. Cuma anehnya ini mesin licin, bahkan ya sampai sekarang kilometer piro mungkin 350 mestinya 364, ini kondisinya masih licin. Konsumsi bahan bakar juga masih irit, apalagi ini pagi kondisi habis hujan deras tadi malam. Suhunya dingin, suara mesin halus, asak-asaknya minim. Jadi anehnya kondisi mesin penulis halus ya, walau dari campuran tersebut menghasilkan endapan. Jadi entah bubuk itu pengaruhnya positif atau enggak ya, penulis enggak tahu. Nanti bakal kelihatan lah kalau drain nanti, apakah bakal ada bubuknya stearik acid yang tersisa gitu ya, atau barangkali bubuk itu harusnya diperhalus juga, apa istilahnya ya, diulek mungkin kali ya. Jadi ya untuk sementara masih kontroversi ya. Untuk sementara
Ya kalau yang takut jangan coba lah. Yang jelas setelah panasi gitu menghasilkan bubuk-bubuk, entah bubuknya itu bisa dihaluskan lagi atau tidak. Nanti penulis juga coba jalan kencang ya, lihat apakah ya masih halus kalau dipakai jalan kencang. Ini tadi penulis pakai kencang, licin kok, masih licin juga ya, rasanya ada RPM tinggi pun licin karena kok nggak ada kehambat di RPM tingginya. Kayak RPM tingginya enak gitu ya. Ya sayangnya cuma kondisi lalu lintas rame, jadi penulis nggak bisa gaspol sekali, tapi rasanya kok nggak kehambat ya. Ini getaran mesin juga minim. Tadi saat berhenti sebentar di lampu merah tadi juga rasanya licin kok. Rasanya apa? Nggak getar parah. Rasanya getarannya halus, minim. Jadi ini getaran minim, mesin halus, suara asak-asak juga minim. Olinya emang encer, tapi karena sekarang kondisi cuaca dingin, jadi ya rasanya masih ideal ya. Ya memang beberapa hari ini kebantu cuaca lebih dingin gara-gara hujan, mendung. Tapi tetap sih, tadi barusan dipakai ngebut juga olinya tetap stabil. Jadi penulis bingung nih soal bubuk ini. Mungkin kalau bubuknya dihaluskan lagi bakal lebih baik. Cuma penulis nggak tahu gimana caranya membuat bubuknya jauh lebih halus lagi. Jadi dibuat sudah kayak bedak gitu ya. Itu tadi bukan bedak, nggak sehalus bedak. Jadi nggak betul-betul halus sekali. Mungkin kalau pakai digerus, pakai diulek akan hasil lebih baik. Cuma ya masalahnya uleknya pakai apa? Kalau pakai batu, ada batu yang masuk ke mesin lah ya soro. Kalau pakai kayunya masuk mesin ya gak bagus juga. Jadi kendalanya ini mau dihaluskan pakai apa gitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.